Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Niko Nathanael Sugiarto dengan NPM 190710507. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari grafika komputer pengkodean Python. Nah, di sini pendahuluannya adalah prestasi ini dibuat untuk memenuhi tugas dalam penjelasan pengkodean Python menggunakan Pygames. Setelah ini saya akan menjelaskan semua kode yang saya gunakan dalam tugas pengkodean Python Pygames ini, dan saya akan menerangkan fungsi dan kegunaannya masing-masing. Sekarang kita akan mulai. Nah, untuk yang pertama, kita mendapatkan tugas pertama untuk membuat 3 kubus yang dapat berputar. Nah, di sini dapat kita lihat dari kode yang telah diberikan ada inisialisasi. Nah, di inisialisasi kode ini pada clear color ini digunakan untuk mengeset atau menentukan warna latar belakang. Di sini warna latar belakangnya adalah putih, dan di display ini 800/600 ini adalah jendela yang akan terbuka pada saat nanti pengkodean telah dijalankan. Nah, sedangkan perspektif ini adalah untuk mengatur cara pandang dari tampilan program atau viewport yang akan terbentuk dari program tersebut. Nah, selanjutnya ada load texture. Load texture ini digunakan untuk menyiapkan dan mengambil data gambar yang telah disiapkan dalam folder Python yang telah tadi kita buat. Dan dalam contoh load texture ini, load texture L ini menggunakan tipe gambar smallchamp.png yang telah kita dapatkan dari folder tugas pertama, dapat dilihat di sini. Nah, di sini gambar tersebut akan diimport ke dalam program. Lalu ada prosedur gambar kubus. Nah, di sini program akan membentuk dan membuat citra kubus dengan tampilan depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Untuk scale yang tiap-tiap bagian kubus adalah 0,5. Lalu ada prosedur untuk membentuk objek gambar 3 kubus. Nah, di sini program akan membentuk citra kubus yang diletakkan secara sejajar. Nah, karena gambar yang diperlukan berbeda-beda, sehingga kita perlu memanggil prosedur yang berbeda pula. Nah, seperti contoh di sini saya menggunakan load texture R untuk load texture right atau bagian kanan dari gambar. Nah, di sini translasi dari kubus yang sebelah kanan akan bernilai 1 karena berada di sebelah kanan. L itu untuk left, untuk sebelah kiri dengan translasi -1, dan C untuk center dengan translasi adalah 0. Lalu ini adalah main code yang ada pada tugas pertama. Pada main ini kita memanggil objek yang akan dibentuk dalam tugas ini. Nah, dalam tugas ini saya memanggil objek 3 kubus tadi yang saya beri nama adalah gambarku. Nah, prosedur ini akan memanggil prosedur gambarku dan memanggil lagi prosedur-prosedur lain yang telah dipanggil dalam prosedur tersebut. Tidak lupa menambahkan fungsi rotate F ini di sini. GL rotate F ini digunakan untuk membuat agar ketiga kubus tadi dapat berputar. Nah, ini adalah hasil dari tugas yang pertama. 3 kubus ini akan mampu untuk berputar berlawanan jarum jam. Lalu kita akan masuk ke tugas 2. Dalam tugas 2 ini kita diberi tugas untuk membentuk sebuah ruangan. Nah, pertama-tama kita akan sama lagi, yaitu load texture. Di sini saya akan load texture lantai, atap, dan dinding juga. Maaf. Seperti tugas sebelumnya, kita akan membuat gambar yang telah dipersiapkan. Jadi kita akan menyiapkan gambar-gambar yang akan dipanggil ke dalam program untuk diimport ke dalam kode dengan nama prosedur yang disesuaikan
dengan fungsi untuk mempermudah dalam penulisan serta pemanggilan kode-kode yang akan ada. Dalam contoh ini saya load texture L untuk lantai dan load texture T itu untuk dinding. Nah, di sini ada prosedur untuk menggambar ruangan. Ya, ini prosedur ini untuk membentuk objek balok yang akan membentuk objek ruangan. Dapat dilihat seperti tugas sebelumnya yang membuat kubus, tetapi perbedaannya ada ukuran yang berbeda dengan tugas sebelumnya, di mana tugas sebelumnya adalah 0,5 sedangkan ini adalah 10,0, sehingga ukurannya akan lebih besar dari kubus yang sebelumnya. Lalu kita akan membentuk objek ruangan. Pada tugas ini lantai dan atap serta dinding saya tempatkan dalam prosedur gambarku, sehingga akan lebih mudah dalam pemanggilan dalam main code, tapi memiliki translasi scale dan translasi dan scale yang disesuaikan agar dapat sama atau terbentuk ke dalam program. Nah, untuk main code ya sama seperti yang tugas pertama, karena saya menempatkan gambar dinding, tembok, dan atap pada code gambarku, prosedur gambarku, maka main code yang akan digunakan adalah prosedur gambarku juga. Tetapi perlu diingat bahwa dalam tugas kali ini ruangan dan kubusnya tidak berputar, sehingga GL rotate F nya kita nonaktifkan. Lalu ini adalah hasil dari tugas 2. Dapat dilihat ini setelah membentuk sebuah objek ruangan dan 3 kubusnya berada di tengah-tengah ruangan tersebut. Lalu untuk tugas 3 kita diberi tugas untuk membuat sebuah lemari. Nah, pada tugas kali ini sama seperti tugas-tugas sebelumnya, saya mengimport atau load texture lemari. Nah, di sini saya menggunakan nama lemari.jpg. Dapat dilihat pada tugas ini ada tekstur untuk lemari. Sama seperti sebelumnya, prosedur ini digunakan untuk mengimport dan menyiapkan gambar yang telah dipersiapkan agar dapat tertampil ke dalam code. Nah, ini untuk objek lemari. Objek lemari sama seperti berbentuk balok seperti ruangan, tetapi dengan ukuran yang berbeda, dengan ukuran yang lebih kecil, tetapi tidak lebih kecil dari kubus pada tugas pertama. Lalu ini prosedur lemari. Prosedur ini akan mengimport gambar yang telah diimport tadi, lalu membentuk citra lemari dengan posisi pada viewport sesuai pada translasi dan scale, dimana ini scale-nya saya tempatkan 252 karena lemari yang akan terbentuk akan lebih berbentuk tinggi. Jadi untuk panjang dan lebarnya akan sama, sedangkan tingginya akan lebih besar daripada panjang dan lebar tersebut. Lalu untuk translasi, lemari ini akan saya tempatkan pada bagian belakang kiri ruangan, sehingga nilai-nilainya akan bernilai negatif. Lalu pada main code, karena tadi dalam prosedur lemari saya memberikan nama lemariku, maka pada main code kita akan memanggil prosedur lemari yang tadi, yaitu lemariku. Dapat dilihat di sini saya menambahkan prosedur lemariku pada main code, sehingga akan tercipta sebuah citra lemari pada bagian belakang kiri ruangan. Lalu untuk tugas 4, tugas 4 ini kita mulai membentuk banyak objek ya. Kita akan membentuk 4 buah lemari. Karena sebelumnya sudah pada tugas 3 kita telah membuat 1 lemari, maka kita perlu untuk membuat 3 buah lemari tambahan. Lalu kita ada untuk membuat figura, membuat TV, membuat sofa, dan membuat meja. Pertama-tama seperti biasa kita akan menyiapkan gambar-gambar yang akan diimport ke dalam code seperti tugas-tugas sebelumnya. Nah, di sini perbedaannya adalah nama-nama file yang akan diimport kita berikan nama prosedur yang berbeda agar mempermudah dan membuat rapi code yang ada. Nah, di sini kita lihat kenapa saya memberikan load texture lemari 1 dan lemari 2.
karena agar membuat variasi lemari, sehingga objek lemari yang terbentuk tidak hanya terdiri dari satu tekstur tetapi memiliki beberapa tekstur yang lain. Ini saya membuat load texture untuk figura, load untuk berita, untuk TV karena nanti kita akan membuat TV sehingga memerlukan seperti bingkai atau frame pada TV, load texture meja, load texture kaki meja, dan load texture untuk sofa. Nah, di sini kita akan membentuk objek meja. Nah, karena objek meja ini bagian meja dan kakinya akan terpisah, sehingga pada objek meja ini kita hanya memerlukan bagian atas, sehingga bagian lain dalam kubus tidak diperlukan, sehingga kita dapat meringkas code yang ada. Nah, untuk objek kaki meja, nah di sini kita akan membentuk objek-objek untuk kaki meja yang ada. Nah, scale dalam pembentukan objek kaki meja ini akan bernilai sama semua, dapat dilihat mayoritas nilai scale akan bernilai sama, sedangkan translasi akan berbeda untuk menyesuaikan lokasi kaki pada meja yang akan dibentuk. Seperti contoh pada gambar kaki 1, maka penempatannya pada kanan belakang meja, kiri belakang meja, kiri depan, dan kanan depan dari meja, sehingga translasi akan bernilai berbeda-beda untuk menyesuaikan agar dapat terbentuk kaki-kaki meja yang berjumlah 4. Nah, di sini saya juga memasukkan ke 4 prosedur yang di atas tadi menjadi satu prosedur, yaitu gambar kaki meja, sehingga pada saat nanti pemanggilan di main code kita tidak perlu memanggil tiap-tiap kaki meja, tetapi kita dapat memanggil prosedur gambar kaki meja. Lalu untuk objek sofa, pembuatan objek sofa dalam code saya sama seperti lemari atau ruangan yang berbentuk balok, tetapi perbedaannya ada bagian yang menggunakan tekstur yang berbeda juga, sehingga memberikan kesan bahwa itu adalah sofa. Dalam code saya pemberian ini dapat dilihat, ini tekstur surface untuk meload image dari tekstur, sehingga nanti sofa tersebut akan memiliki bagian atas tekstur yang berbeda. Jadi bagian atas sofa tersebut memiliki tekstur yang berbeda dibandingkan bagian lain dari sofa. Lalu untuk objek lemari, karena pada tugas sebelumnya telah dibentuk untuk menggambar sebuah lemari, sehingga kita hanya memerlukan untuk pemanggilan dan pembentukan objek-objek lemari. Nah, pada code ini saya berikan nama lemariku 2, lemariku 3, dan lemariku 4. Nah, setiap lemari ini saya membuat bentuk yang berbeda, sehingga semuanya tidak berbentuk berdiri tetapi ada yang dalam posisi tertidur, sehingga ukuran panjang dan lebarnya akan berbeda juga. Nah, di sini dapat dilihat saya meload tekstur lemari yang berbeda, karena saya ingin membuat agar tiap-tiap objek lemari itu tidak sama semua. Dan translasi yang diberikan, karena 4 lemari, maka akan 2 lemari berada di kiri ruangan dan 2 lemari berada di kanan ruangan. Lalu untuk objek bingkai, TV, dan berita, pembentukan 3 objek ini akan bernilai translasinya akan berada di negatif 11 karena akan berada pada dinding bagian belakang dari ruangan yang telah dibuat. Nah, untuk beritaku dan TV-ku ini, karena dapat dilihat translasinya hampir sama dengan perbedaan 0,2. Kenapa saya berikan 0,2? Agar terlihat citra itu membentuk seperti sebuah TV, yaitu ada tampilan berita dan ada bingkai atau frame dari TV tersebut. Lalu untuk objek sofa, pada tugas ini kita akan membuat 3 objek sofa, dan penempatan sofa akan berada untuk mengelilingi meja. Di sini saya hanya menempatkan sofa berada di sebelah kiri dan sebelah kanan meja, sehingga tidak menghalangi pandangan untuk di bawah meja maupun
ke bagian belakang dari ruangan. Lalu pada main code, ya sama seperti sebelumnya, tugas-tugas sebelumnya, kita akan memanggil tiap-tiap prosedur yang telah kita buat. Dalam contoh, saya memanggil prosedur lemariku 2 sampai 4, figuraku, bingkaiku, beritaku, TVku, mejaku, dan semua sofa yang telah dibuat tadi. Nah, tambahan di sini saya memindahkan objek ruangan dari kubus atau gambarku, saya pecah menjadi ruangku dan kubusku, sehingga ketika nanti diperlukan untuk memindah objek-objek tertentu, saya tidak perlu mengubah terlalu banyak. Nah, ini adalah hasil dari tugas kita. Dapat dilihat bentuk lemari ini beragam dan teksturnya berbeda, serta dapat dilihat dari sofa ini memiliki dua tekstur yang berbeda dalam satu objek, sehingga ada kesan bahwa bagian atas sofa ini berbeda. Dan untuk kubus saya tempatkan di atas meja yang telah saya buat. Lalu untuk tugas 5, kita diberi tugas untuk menambahkan 3 objek bebas. Di sini saya memilih objek kalender, jam dinding, dan speaker. Untuk load tekstur sama seperti sebelumnya, kita memberikan load tekstur yang berbeda dan memberikan nama yang sesuai dengan load tekstur sesuai dengan gambar yang ada. Lalu untuk pembuatan objek pada speakerku dan lain sebagainya akan membentuk sebuah kubus, sehingga kita memanggil aja prosedur gambar kubus di sini. Lalu untuk translasinya akan saya menempatkan bagian kalender berada di bagian belakang ruangan, jam akan berada di bagian kanan ruangan, dan speaker akan berada di bagian kanan di atas lemari. Lalu pada main code, ya sama seperti tugas-tugas sebelumnya, kita akan memanggil prosedur-prosedur untuk pembuatan objek, sehingga prosedur-prosedur tersebut akan berada di dalam main code dan akan tercipta dan terbentuk oleh Pygames. Nah, di sini adalah hasil dari tugas 5 atau tugas terakhir. Dapat dilihat kalender akan saya tempatkan berada di bagian belakang ruangan. Untuk jam akan berada pada bagian kanan atas ruangan, dan speaker akan berada di bagian kanan dan tepat berada di atas lemari. Sekian penjelasan code dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan. Sekian dan terima kasih.